Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 707. Akhirnya, ia meninggalkan salah satu artefak iblis yang paling representatif di lokasi yang mencolok di tempat kejadian. Setelah melakukan semua ini, ia mundur seperti air pasang, tanpa meninggalkan jejak kehadirannya sendiri. Selanjutnya, tantangannya adalah bagaimana memastikan dekrit rahasia ini ditemukan oleh para petinggi sekte pedang surga mendalam di saat yang tepat, namun dengan dampak yang luar biasa. Dev memilih metode yang lebih langsung dan berdampak. Mengandalkan kemampuan siluman dan kendali spasialnya yang luar biasa, ia dengan mudah melewati banyak penjaga yang terlihat maupun tersembunyi serta berbagai formasi keamanan yang mengelilingi sekte pedang surga mendalam. Memasuki ruangan itu seolah kosong, ia langsung tiba di dalam sekte pedang surga mendalam. Di luar ruang meditasi seorang tetua sekte dalam berpangkat tinggi yang bertanggung jawab atas patroli harian. Ia dengan hati-hati meletakkan slip gio palsu itu di tempat yang mencolok yang tidak mudah terlewatkan di dekat pintu masuk ruang meditasi. Kemudian, dengan jentikan jarinya, fluktuasi energi yang dingin dan halus, yang meniru karakteristik kekuatan jiwa sekte iblis 10.000 jiwa, dengan lembut memicu penghalang pertahanan di pintu masuk ruang meditasi. Wus! Penghalang itu memancarkan riak yang nyaris tak terlihat. Di dalam ruang meditasi, tetua yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya berbinar. Sial, siapa yang berani masuk tanpa izin? Ia langsung muncul di luar pintu, indera keilahiannya menyapu sekeliling seperti merkuri, tetapi tidak menemukan siapapun. Tepat saat alisnya berkerut, dipenuhi keraguan, tatapannya tertuju pada lempengan giok di tanah dekat pintu masuk, memancarkan kekuatan jiwa sekte iblis yang murni dan dingin. Peristiwa-peristiwa itu terungkap persis seperti yang diprediksi Dev, satu demi satu, dengan cepat meningkat ke arah yang tak dapat diubah. Sekte pedang surga mendalam, benteng utamanya, Istana Ling Xiao. Master Sekte Yusman Ling memegang lempengan giok palsu itu, wajahnya semuram langit sebelum badai. Indera ilahinya yang kuat menyapu lempengan giok itu berulang kali, dengan cermat memeriksa setiap detailnya. Fluktuasi energi jiwa jahat yang familiar, namun menjijikan, nada perintah yang tak terbantahkan, rencana jahat yang menargetkan inti formasi pelindung sekte. Dengan setiap pemeriksaan, amarahnya semakin memuncak. Di bawah, para tetua sekte pedang, setelah mendengar isi lempengan giok dan berita tentang serangan sekte iblis di poster depan, sudah dipenuhi dengan kemarahan yang benar memuncak dan amarah yang tak terkendali. Iblis tua itu. Beraninya dia menggertak sekte pedangku seperti ini. Dia bahkan merencanakan serangan terkoordinasi dari dalam dan luar untuk melancarkan serangan mendadak terhadap formasi utama sekte kita. Ini dendam yang tak termaafkan, penghinaan terhadap fondasi kita. Pantas saja. Pantas saja mereka sering melakukan gerakan tak biasa di perbatasan akhir-akhir ini, mengumpulkan pasukan besar. Mereka menggunakan tipu muslihat untuk diam-diam maju sambil berpura-pura menyerang. Poster depan diserang, pasti mata-mata garda depan mereka yang sedang mengintai rute dan membersihkan rintangan. Master Sekte. Keinginan Sekte Iblis untuk menghancurkan kita tak tergoyahkan, dan mereka sudah siap menyerang. Jika kita ragu lagi, dan mereka sudah sepenuhnya siap, sekte kita akan berada dalam bahaya besar dengan serangan gabungan mereka dari dalam dan luar. Kita harus menyerang lebih dulu. Tepat ketika kerumunan di dalam Istana Ling Xiao gempar, dengan suara-suara yang menyerukan perang semakin mendominasi, laporan militer mendesak lainnya datang dari luar. Laporan. Master Sekte, para tetua. Laporan mendesak dari perbatasan. Pasukan utama Sekte Iblis 10.000 jiwa telah diketahui telah menyelesaikan perakitan pasukannya dan meninggalkan dataran darah merah. Arah pergerakan pasukan terdepan, setelah beberapa konfirmasi, sangat diduga menuju pegunungan 10.000 pedang kita. Laporan mendesak terakhir ini, bagaikan percikan terakhir yang menyulut Tomesiu, benar-benar menghancurkan keraguan dan rasionalitas terakhir para pejabat tinggi sekte pedang surga mendalam. Yusman Ling tiba-tiba berdiri dari singgasana Master Sekte, energi pedangnya yang sebelumnya tertahan meletus. Seperti ribuan pedang tak terlihat yang dihunus secara bersamaan, udara di aula mendesis dan mengiris, niat pedang yang dingin menyebabkan rasa sakit yang menyengat di kulit setiap tetua yang hadir. Matanya tak lagi menunjukkan kedamaian,
yang tersisa hanya amarah yang berkobar dan kilatan tajam yang tegas dan ganas. Malu dipermalukan. Sekte iblis bangsat sudah keterlaluan. Apa mereka benar-benar berpikir sekte pedang surga mendalamku mudah ditaklukkan? Suara Yusman Ling, bagaikan dentingan logam pada logam, terdengar tegas dan menggema di seluruh istana Ling Xiao. Teruskan perintahku. Seluruh sekte pedang surga mendalam, segera siapkan diri untuk bertempur. Kumpulkan semua murid elit dan tetua sekte. Kecuali mereka yang penting untuk menjaga gunung, semuanya akan menemaniku dalam ekspedisi ini. Target, Dataran Darah Merah, markas besar Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kita harus memanfaatkan pasukan utama Sekte Iblis yang meninggalkan sarang mereka, berniat melancarkan serangan mendadak ke sekte kita, untuk menghancurkan benteng mereka terlebih dahulu. Serang di tempat yang seharusnya mereka pertahankan, biarkan mereka tak berdaya menghadapi pihak kita dan hancurkan konspirasi mereka sepenuhnya. Kami patuh pada dekrit ketua sekte. Para tetua merespons dengan raungan menggelegar, suara mereka menggetarkan genteng. Semangat tempur mereka yang membara bercampur dengan energi pedang yang membumbung tinggi, mengancam akan menghancurkan kubah istana. Sekte pedang surga mendalam yang telah lama tertidur namun tetap tajam, dengan mata pedang yang tak tergoyahkan, akhirnya terhunus, bilahnya diarahkan langsung ke jantung Sekte Iblis 10.000 jiwa, Dataran Darah Merah. Pada saat ini, di tepi Dataran Darah Merah, pasukan Sekte Iblis 10.000 jiwa telah berkumpul sepenuhnya, membentuk massa yang gelap dan megah. Energi iblis mereka berkumpul seperti awan, menutupi matahari. Slobodan Hun berdiri dengan gagah di depan formasi, hendak menyampaikan pidato mobilisasi prapertempurannya sebelum memimpin pasukannya langsung ke pegunungan 10.000 binatang untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya. Namun, tepat ketika ia dipenuhi rasa percaya diri, bersiap untuk memulai jalan penaklukannya, cahaya iblis yang panik melesat ke arahnya dari belakang. Seorang tetua sekte iblis yang tertinggal bahkan tidak sempat membungkuk ketika suaranya bergetar saat ia berteriak, "Master Sekte!" Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekte Pedang Surga Mendalam, Master Sekte Pedang Surga Mendalam, Yusman Ling, dia secara pribadi memimpin sejumlah besar kultivator pedang elit, telah melancarkan serangan ke Dataran Darah Merah tanpa peringatan. 3 benteng luar telah ditembus, dan pasukan pertahanan kita telah dimusnahkan sepenuhnya. Pasukan sekte pedang berada di puncaknya, langsung menuju markas sekte kita. Apa? Sial? Senyum sinis di wajah Slobodan Hun langsung membeku, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Apakah Yusman sudah gila? Beraninya dia melancarkan serangan pendahuluan terhadap sekte iblis 10.000 jiwa milikku? Ia tidak mengerti apa yang telah merasuki sekte pedang surga mendalam, menyebabkan masalah di saat kritis ini. Tanpa ia sadari, Dev telah dengan tegas menyalahkan dirinya atas serangan terencana di gerbang gunung sekte pedang. Sebuah serangan terkoordinasi dari dalam, dan buktinya tak terbantahkan. Dengan markas mereka dicuri dan fondasi mereka terguncang, Slobodan Hun merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya, hampir memuntahkannya karena marah. Semua rencana mereka, semua amarah mereka, hancur oleh konspirasi yang tiba-tiba ini. Menyerang sekte 10.000 binatang? Sebelum mereka mencapai tujuan, benteng mereka akan dihancurkan terlebih dulu oleh sekte pedang surga mendalam. Lalu, sekte iblis 10.000 jiwa akan menjadi sekawanan anjing liar, tanpa tempat untuk bertahan. Kembali. Kita harus bertahan. Semua pasukan kembali bertahan, segera. Sekarang juga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Slobodan Hun praktis meraungkan perintah itu, wajahnya pucat pasi, urat-urat menonjol di dahinya. Pertama, basmi orang-orang gila nekat dari sekte pedang surga mendalam itu. Lalu urus semut-semut dari sekte 10.000 binatang. Mesin perang raksasa sekte iblis 10.000 jiwa, sebelum sempat sepenuhnya melancarkan serangannya ke pegunungan 10.000 binatang, terpaksa berbalik arah dengan frustrasi dan tergesa-gesa. Garis belakang menjadi garda depan, bergegas kembali ke benteng mereka sendiri. Awan-awan iblis yang menjulang tinggi bergulung dan melonjak, membawa serta rasa kacau dan cemas, seolah-olah sebuah rencana telah digagalkan. Gerakan besar ini, yang diatur oleh Dev,
telah mencapai puncaknya sejak awal. Di satu sisi adalah sekte pedang surga mendalam, yang telah lama direncanakan dan menyerang dengan ganas dengan energi pedang yang tak tertandingi. Formasi pertempuran ribuan kultivator pedang menyerupai roda pedang raksasa yang terus berputar, menghujani cahaya pedang seperti hujan deras. Energi pedang sekte pedang surga mendalam yang sangat yang dan kuat membelah udara, dengan cepat melelehkan dan memurnikan energi iblis yang merasuk bagaikan salju di bawah terik matahari. Para kultivator pedang memiliki kekuatan tempur individu yang tangguh dan kerja sama tim yang sempurna. Teknik pedang mereka memenuhi udara dengan suara yang tajam dan menusuk. Di sisi lain, Master Sekte Iblis Lobo dan Hun, dengan tergesa-gesa mundur untuk bertahan, bergejolak amarah, dan mengerahkan ilmu iblis yang tak terduga dan kejam. Para murid Sekte Iblis, yang memegang berbagai artefak magis yang rusak, melepaskan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, mengaum, dan ganas. Mereka membentuk awan bayangan hantu yang menyelimuti langit, mencoba melahap dan merusak cahaya pedang. Benturan energi iblis dan energi pedang menghasilkan raungan dan ledakan yang memekakan telinga. Badai energi menyapu ke segala arah, merobek jurang yang dalam dan tak berdasar ke dalam tanah merah gelap dataran darah merah. Pertempuran itu sangat brutal sejak awal. Para murid tingkat rendah berjatuhan berbondong-bondong seperti rumput yang sedang dipangkas, darah mereka langsung menodai tanah dengan warna merah tua, anggota tubuh dan tubuh mereka yang terpenggal beterbangan kemana-mana. Para tetua dan diaken dari alam dewa abadi surgawi dengan cepat menemukan lawan mereka dan terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Energi pedang membelah langit, api iblis berkobar, cahaya dari artefak magis yang beradu menerangi langit yang redup, raungan, jeritan, ledakan, dan dentang logam bercampur menjadi satu, membentuk simfoni perang yang berdarah dan kejam. Seluruh dataran darah merah tampak telah berubah menjadi penggiling daging raksasa, dengan nyawa yang melayang setiap saat. Sementara itu, di balik pertempuran brutal ini, Dev bersembunyi di kehampaan yang sangat tersembunyi di tepi medan perang. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, membentuk penghalang visual dan sensoris yang sempurna, sepenuhnya mengisolasinya dari semua aura, fluktuasi energi, dan bahkan kehadirannya. Ia bagaikan dewa transenden, atau penonton yang paling acuh tak acuh, diam-diam memandangi medan perang di bawah, pemandangan pembantaian dan energi yang melonjak. Awalnya, ketika Dev melihat kedua pasukan bertabrakan seperti dua arus deras yang mengamuk, melepaskan gelombang kejut energi yang dahsyat, tatapan takjub yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Skalanya sangat besar. Benturan energi pedang dan energi iblis telah mencapai tingkat energi yang mendekati seorang dewa atas. Para kultivator surga tingkat 10 tentu memiliki keterampilan unik dalam penerapan kekuatan dan koordinasi formasi pertempuran. Seiring pertempuran berlanjut, melihat murid-murid dari kedua belah pihak berjatuhan seperti rumput yang dipangkas, darah mereka mengotori tanah, mata Dev perlahan-lahan kembali tenang, bahkan dengan sedikit ketidakpedulian. Perang, dimanapun itu, pada dasarnya kejam dan menghancurkan. Perebutan sumber daya, benturan ideologi, hasrat untuk kepentingan pada akhirnya, semuanya dibayar dengan nyawa. Para kultivator ini mungkin memiliki pendirian dan keyakinan yang berbeda, tetapi dalam menghadapi kematian, mereka tampak begitu setara dan tak berarti. Ketika ia melihat seorang tetua dewa abadi surgawi dari sekte pedang surga mendalam, dengan satu jurus, pedang pembelah cahaya dan bayangan, yang dieksekusi dengan sangat apik, secara berturut-turut membunuh 3 diaken sekte iblis setingkat, hanya untuk terluka parah dan muntah darah akibat serangan balik kekuatan iblisnya sendiri. Tatapan Dev terpaku sejenak. Ilmu pedangnya bagus, tetapi pengejaran ketajamannya terlalu berlebihan, sehingga pertahanannya sedikit berkurang. Terlebih lagi, sepertinya ada luka lama yang masih tersisa dalam aliran energi magis. Sepertinya sekte pedang surga mendalam ini bukanlah entitas monolitik, mungkin ada beberapa masalah internal. Dev kini mengamati bidak-bidak catur seperti pemain catur, menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak, bersiap menghadapi kemungkinan variabel di masa mendatang. Sementara itu, di pihak sekte iblis 10.000 jiwa, seorang tetua memanggil Panji 10.000 jiwa, memanggil puluhan ribu jiwa ganas untuk membentuk wilayah hantu, menjebak sekelompok kultivator pedang untuk sementara waktu dan menjadikan mereka sasaran proses melahap jiwa yang brutal. Alis Dev berkerut hampir tak terlihat. Pemurnian jiwa dan perampasan roh bertentangan dengan tatanan alam. Metode semacam itu tentu pantas dihukum.
Namun, dilihat dari hukum dan standar moral alam ini, mungkinkah ini hanya norma untuk jalur iblis? Ekspresi Dev sebagian besar tetap tidak berubah. Sebagian besar menunjukkan sikap seorang pengamat yang sangat tenang. Dia diam-diam menghitung atrisi kedua belah pihak, menilai garis bawah para master alam dewa abadi surgawi, dan menyimpulkan kemungkinan perkembangan pertempuran. Bagus, bertarunglah, semakin sengit semakin baik, semakin lelah semakin baik. Hanya ketika kedua belah pihak sangat lemah, atau salah satu pihak mencapai kemenangan telak, Sekte 10.000 binatang dapat memperoleh kesempatan nyata untuk bernapas, dan mungkin, menuai manfaatnya. Dev menunjukkan senyum dingin. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dengan kedua belah pihak membayar harga yang sangat mahal. Jumlah tetua alam dewa abadi surgawi yang gugur melebihi perkiraan, dan murid-murid mereka juga terbunuh atau terluka berbondong-bondong. Pada akhirnya, api peperangan taplak lagi menjalar ke area inti dataran merah darah, pinggiran markas Sekte Iblis 10.000 jiwa. Di sini, kedua pemimpin sekte, Slobodan Hun dan Yusman Ling, menghadapi pertarungan dahsyat di bawah pengawasan ketat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Abadi Surgawi tingkat ke-7 melawan Dewa Abadi Surgawi tingkat ke-7. Ini adalah pertarungan yang menentukan, yang mampu menentukan hasil akhir dari pertempuran besar ini. Energi iblis Slobodan Hun melonjak, berubah menjadi ular piton iblis hitam legam raksasa dengan 9 kepala yang ganas. Piton itu meraung ke langit, gelombang soniknya menghancurkan kehampaan. Ia melahap energi spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan mil, bahkan seolah-olah menyedot cahaya, kekuatannya mengguncang bumi. Yusman Ling, dengan ekspresi serius, mengangkat niat pedangnya hingga puncaknya, mengubah dirinya menjadi pedang suci yang mampu membelah langit dan bumi. Aura pedang yang mempesona, sepanjang 10.000 kaki, yang tampaknya mampu memutuskan semua rintangan di dunia, membubung ke angkasa. Niat pedangnya yang tak tertandingi tajam mengunci ular piton iblis berkepala 9, sangat kontras dengan energi iblis yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya langsung memanas. 9 kepala ular piton iblis bergerak serempak, menyemburkan api iblis yang korosif, menggigit dan melilit, serta memancarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Aura pedang sepanjang 10.000 kaki tercurah bagaikan bima sakti yang terbalik, terkadang terpecah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bagai hujan, terkadang terkonsentrasi pada satu titik untuk menyerang titik-titik vital, terkadang menyapu pasukan untuk membersihkan atmosfer iblis. Jeger, 2R, jeger, 2R. Setiap tabrakan bagaikan benturan bintang, melepaskan gelombang kejut energi yang mengguncang bumi. Duel antara Slobodan Hun dan Yusman Ling telah melampaui ranah pertarungan para kultivator biasa, mendekati bentrokan antara Dao dan Dharma. Setiap raungan ular piton iblis berkepala 9 membangkitkan energi jahat langit dan bumi, di mana api iblis melintas, ruang terdistorsi, dan bumi berubah menjadi kolam lava yang mendidih. Piton iblis itu bukan sekadar tubuh energi murni, ia juga mengandung kehendak ganas yang ditempa oleh Slobodan Hun dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sisik tampaknya terdiri dari kebencian yang mengeras. Seorang kultivator dewa abadi surgawi biasa, bahkan sedikit saja mendekat, pikirannya dapat dirusak oleh kebencian yang meluap-luap, yang menyebabkan penyimpangan ki. Aura pedang setinggi 10.000 kaki milik Yusman Ling melambangkan ketajaman tertinggi dan kekuatan untuk menangkal kejahatan. Cahaya pedang bersinar terang, bagaikan matahari di langit, yang tertinggi dan energi pedang yang kuat tampaknya mampu memurnikan semua kekotoran di dunia. Ia berpikiran tunggal, manusia dan pedang menjadi satu. Setiap tebasan, tusukan, dan tangkisan mengandung esensi dari buku panduan pedang tertinggi Sekte Pedang Surga Mendalam, Kitab Suci Pedang Tai Mendalam. Teknik pedangnya kuno dan agung, namun sangat beragam, selalu mampu menemukan titik lemah serangan ular piton iblis di saat-saat terakhir, menembus permukaan dengan satu titik. Slobodan. Kau iblis tua, bertindak melawan tatanan alam, hari ini adalah hari kematianmu. Suara Yusman Ling, bagaikan jeritan pedang, bergema di langit. Aura pedang setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi satu sinar yang panjangnya hanya 100 kaki, namun bahkan lebih padat. Cahaya pedang biru, dengan pancarannya yang tertahan, tiba-tiba bertambah cepat, menusuk ke arah kepala ular piton iblis yang terbesar seolah berteleportasi. Yusman.
Jangan sombong, sial. Beraninya kau menghakimiku? Slobodan Hun meraung, dan kepala pusat ular piton iblis itu tiba-tiba membuka rahangnya yang besar, melepaskan pilar energi iblis, yang terkondensasi hingga hitam pekat dan nyaris murni, langsung bertabrakan dengan cahaya pedang biru, 2 ar. Tabrakan ini jauh melampaui tabrakan sebelumnya. Cahaya menyilaukan itu langsung menelan segalanya, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar membentuk cincin, membuat para murid dari dua sekte yang terlibat pertempuran di bawah terpental. Mereka yang berada lebih dekat langsung hancur menjadi debu dalam badai energi. Bahkan Dev, yang berada jauh di kehampaan, merasakan penghalang spasial di sekitarnya bergetar hebat. Ketika cahaya menghilang, bayangan ular piton iblis berkepala 9 itu meredup secara signifikan, dan dua kepalanya yang lebih kecil bahkan hancur total. Wujud asli Slobodan Hun, darah iblis hitam pucat pasi yang menetes dari sudut mulutnya. Auranya kacau, dan energi iblis di sekitarnya berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Di sisi lain, pelangi pedang biru yang telah diubah Yusman Ling telah sepenuhnya menghilang, memperlihatkan sosoknya. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Beberapa retakan halus muncul di pedang panjang yang tampak kuno itu. Jubahnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan baju zirah dalamnya yang remang-remang. Setetes darah keemasan juga mengucur dari sudut mulutnya, dan napasnya memburu, jelas menunjukkan bahwa ia juga menderita luka dalam yang serius. Keduanya saling berhadapan di kejauhan, mata mereka dipenuhi kesungguhan, kelelahan, dan sedikit ketakutan yang nyaris tak terpendam. Mereka semua tahu bahwa serangan sebelumnya hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi mereka dan menggunakan kartu truf mereka. Sekarang, keduanya berada di batas kemampuan mereka. Siapapun yang menunjukkan kelemahan lebih dulu mungkin akan menghadapi kehancuran. Seluruh medan perang tampak melambat karena jeda singkat antara kedua master top ini. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu hasil akhirnya. Okelah, sekarang. Dalam kehampaan, mata Dev berkilat tajam. Apa yang telah ia tunggu adalah kesempatan sempurna ini. Kedua belah pihak kelelahan, terkunci dalam kebuntuan, kewaspadaan mereka berada di titik terendah karena kelelahan. Ia melangkah maju, fluktuasi spasial yang terdistorsi di sekitarnya menghilang seperti riak air. Sosoknya yang berjubah hijau muncul tanpa peringatan, jelas, tepat di tengah medan perang yang sengit. Ia muncul di antara kedua pemimpin sekte yang kelelahan, dalam kehampaan singkat yang diciptakan oleh tabrakan energi. Siapa? Slobodan Hun dan Yusman Ling terkejut dan mendongak tajam. Bahkan dengan indera ilahi mereka yang kuat, mereka tidak bisa mendeteksi aura apapun sebelumnya. Ketika tatapan mereka tertuju pada Dev, dan mereka merasakan fluktuasi yang hanya dimiliki oleh seorang manusia alam dewa surgawi tingkat 7, ketidakpercayaan dan keheranan memenuhi wajah mereka. Apa? Seorang dewa surgawi tingkat 7? Bagaimana dia bisa menembus turbulensi energi di tepi luar medan perang dan muncul di sini tanpa suara? Siapakah dia? Para murid dari dua sekte yang bertarung sengit di bawah juga tertarik pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Bersambung ke episode 708. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.